Oke, kembali lagi bersama saya David L. Tobing dalam pembahasan materi bahasa Ibrani. Abjad-abjad sudah dilakukan beberapa kali, ya, untuk mengingatkan, ya. Seperti saya katakan, ini tetap ada di sini untuk kita sebagai mengingatkan. Baik, sekarang kita akan mempelajari bahasa Ibrani dalam hal vokal. Vokal itu terdiri seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris mungkin, ya. Kalau di Indonesia a, i, u, e, o, ya. Dan di Ibrani juga sama a, i, u, e, o. Namun mereka di Israel ataupun dalam bahasa Ibrani, vokal tersebut dia ada yang berdiri sendiri dan ada yang kita bisa simpulkan tidak dapat berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri seperti huruf fathah, ya, huruf kamech, ini yang berdiri sendiri, ya. Kemudian huruf segol itu berdiri sendiri. Kemudian nanti kita berbicara kepada huruf hirek atau mewakili huruf i. Terus kemudian huruf o mewakili huruf holem, ya. Oke, itu vokal yang dia berdiri sendiri. Dan juga ada dia vokal-vokal yang hasil daripada penyatuan dengan penggabungan dengan misalnya dengan huruf konsonan sehingga memunculkan vokal yang baru. Dan ada juga, jadi dia pertama adalah vokal yang berdiri sendiri. Kedua, dia ada yang vokal baru yang dibentuk dari hasil penggabungan antara konsonan dengan vokal. Yang ketiga, dia ada penggabungan antara huruf shewa, ya, schwa atau hatef dengan huruf-huruf vokal yang sudah berdiri. Contohnya semacam hatef fathah, hatef kamech, hatef segol. Jadi ada 3, ya. Dan untuk nanti huruf shewa ini ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Itu diperuntukkan kepada shewa yang dia dalam kaitannya swa sederhana. Swa sederhana ini ada yang dibunyikan atau disuarakan, ada yang tidak dibunyikan atau disuarakan, ya. Dan itu nanti akan membuktikan bahwa suku kata itu apakah dalam tatanan Ibrani itu kita titik beratkan kepada penulisan Ibrani, ya, bukan penulisan Latin. Apakah itu dia jenisnya suku kata terbuka atau tertutup? Nah, ini udah pernah saya bagikan, tetapi tidak ada salahnya saya mengulang kembali agar kita kembali mengingat memori-memori tersebut. Oke. Baik, saya sebelum ke sana saya akan ingatkan lagi vokal yang berdiri sendiri seperti saya katakan tadi. Oke, huruf pertama, huruf vokal A. Ini kita umpamakan X ini adalah, saya gambarkan dulu. Di sini huruf X ini melambangkan konsonan, ya. Oke, ini saya lambangkan konsonan, entah itu alef, bet, gimel, dalet, k, waw atau fav atau zayin atau khet atau khet, yod, kaf, lamet, mem, nun, shamek atau ini ayin, p atau shadi, kof, resh, shin atau ini tau, ya. Ini adalah konsonannya, menggambar konsonan. Jadi kalau dia berdiri sendiri a, i, u, e, o, saya buat huruf A. Huruf A.
Ini disebut dengan ini yang saya warna hitam ini, saya sebut ini dengan dalam bahasa Ibrani adalah huruf patah. Ya, huruf patah dibacakan secara pendek A-nya. A. Contoh misalnya Anda. Jadi A-nya tidak dibunyikan secara panjang. Itu huruf patah. Apabila saya tanda salib di bawah lurus, tanda salib bukan seperti ini, tetapi dia seperti huruf T kecil, ada garis horizontal dan vertikal. Kalau horizontalnya di sini panjang dan vertikalnya kecil, ya, ini menggambarkan gambaran daripada huruf Kametz. Jadi mewakili huruf A juga, A, ya, dan ini dibaca secara panjang. Misalnya kalau kita bilang A, ya, atau kata-kata tertentu misalnya adu, ya, banyak contohnya ya, maka yang dipakai adalah huruf Kametz. Oke. Berikutnya saya buat di sini kita akan ke yang pokok, yang dasarnya dulu, yang basicnya dulu, ya, yang berdiri sendiri dulu, vokal-vokalnya. Kita masuk kepada huruf I, atau dalam Ibrani namanya huruf Hirek. Huruf Hirek, I-nya di sini, ya, ini namanya Hirek atau mewakili huruf I, ya, huruf I. Dan ini dibaca, huruf Hirek ini dibaca dengan pendek I. Contoh iri, ini, isi, atau misalnya ikut, ya, jadi I-nya tidak panjang dibunyikan. Kemudian setelah huruf Hirek, ya, kemudian kita masuk huruf O. Huruf O atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Holem. Letaknya di sini, ya, ini mewakili huruf O atau Holem. Oke, ya, mewakili huruf O. Oke, kemudian kita akan masuk kepada pelajaran berikutnya adalah huruf E. Huruf E, huruf E atau disebut dengan segol. Letaknya di mana E? Di sini. Ini disebut, kalau di Latin tulisan E, atau disebut dengan segol. Segol, huruf segol. Jadi kalau ini konsonan, tanda titik di bawah ada 3, 1, 2, 3, dia berbentuk segitiga terbalik, ya. Tapi ini berupa titik, ya. Ini disebut dalam bahasa Ibrani adalah segol. Dan ini dibaca secara pendek, ya. Misalnya kalau E di depan atau di tengah, misalnya kita menyertakan entah, ya, kemari, ya. Jadi E-nya dibaca secara pendek, tidak panjang. Oke. Nah, tetapi tadi yang kalau kita lihat tadi, kalau kita jabarkan bahwa huruf A, huruf I, huruf O, ya, huruf E, dia adalah penggambaran seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk huruf U. Huruf U dalam Ibrani disebut dengan huruf kibbutz. Titiknya seperti ini, teman-teman. Titiknya ke bawah. Dia mewakili huruf U. Atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan kibbutz. Dinamakan dengan kibbutz.
Paham? Kibbutz. Dia hanya, kalau Anda hanya memahami ini saja, tentu ini sudah dikatakan kalau Anda bisa menguasai A, I, U, E, O yang dasarnya, yang basicnya, maka nantinya Anda tidak akan bingung ketika menghadapi penggabungan-penggabungan itu tadi, penggabungan-penggabungan. Nah, itu tadi yang vokal berdiri sendiri, A, I, U, E, O. Lalu bagaimana kalau dia kemudian misalnya digabungkan dengan huruf schwa, ya, huruf schwa. Ini dia, ada tanda titik di sini. Maaf, sorry. Apabila dia diletakkan di sini, ini adalah schwa. Seperti saya katakan tadi, schwa sederhana. Schwa sederhana ini disebut dengan schwa atau schwa sederhana. Ini bisa dibunyikan ataupun tidak, ya. Dia ada dua macam, dibunyikan dan ada juga yang tidak dibunyikan. Schwa ini bisa digabungkan dengan huruf yang vokal yang berdiri sendiri tadi. Contoh, misalnya kalau kita mengatakan hatef patah, ya, ini hatef patah, ini mewakili huruf A juga. Ini disebut dengan hatef patah. Oke. Jadi hatef patah itu baik hatef patah, hatef kamets, hatef segol, ya, itu masuk dalam panjang sejarah, ya, panjang sejarah. Pokoknya kalau ada hatef di depan, atau hatef patah, atau segol, atau hatef kamets, itu masuk ke panjang sejarah. Walaupun nanti di tempat lain juga ada holemwaw juga panjang sejarah, hirekyot juga, syeriyot juga panjang sejarah. Oke, huruf surek juga seperti itu. Oke, hatef patah, Anda sudah paham? Jadi kalau saya misalnya hapus, kita akan masuk kepada huruf hatef kamets. Hatef kamets ini mewakili huruf O, teman-teman, ya, mewakili huruf O. Ciri-cirinya adalah dia di sini ada tanda shefa atau swa. Kemudian di sini ada tanda garis dan seperti tanda T kecil, ya. Ini mewakili huruf O. Ya, ini disebut dengan hatef kamets. Hatef kamets. Lihat, perhatikan tanda titiknya harus di sini dan dia sangat berdekatan dengan tanda salib. Ya, ini saya kasih jarak supaya datang melihatnya, ya. Tapi kalau dalam penulisan Ibrani, dia didekatkan, dirapatkan. Dia terlalu rapat juga. Seperti ini. Oke. Kita hatef kamets. Kemudian kita masuk kepada hatef segol. Ya, hatef segol. Hatef segol itu seperti apa? Hatef segol. Segol tanda titiknya 3. Ini akan mewakili huruf E. Kita mulai dari huruf swa, atau kita sebut dengan nama lain shefa. Kalau saya buat tanda titik seperti ini disebut dengan hatef segol. Hatef segol. Hatef segol ini mewakili huruf E, ya, huruf E. Oke, kita